Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya pada hari ini? Dan hari ini adalah pertemuan pertama kita TIK dan pertemuan kedua untuk bertemu dengan Ustadz. Nah, hari ini pelajaran TIK khusus kelas 7 ya. Nanti Ustadz akan menjelaskan tentang praktik dasar komputer. Sebenarnya ini praktik dasar komputer ini kita harus mengadakan tatap muka karena kondisi COVID sekarang. Jadi kita belajar secara daring. Namun jangan bersedih hati, kita tetap semangat dan tetap menjaga aktivitas seperti biasa, dan jangan lupa cuci tangan, makanan-makanan yang sehat, dan jangan makan makanan yang sembarangan yang kita tidak tahu tentang kebersihannya ya, agar kesehatan kita kuat. Dan tolong jaga kesehatan kita semua agar proses dan aktivitas pelajaran kita berjalan dengan lancar. Baiklah, kita mulai ya. Hari ini itu praktik dasar komputer. Apa itu? Tapi sebelum kita bahas praktik dasar komputer, kita harus tahu dulu di dalam praktik dasar komputer ini apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama, praktik dasar mengajar ini terdiri atas apa? Pemahaman perangkat internal komputer dan pemahaman fungsi dan jenis port, kemudian pemahaman sifat file, dan kemudian di sini pemahaman perangkat internal komputer itu contohnya motherboard itu apa, CPU komputer itu apa ya, nanti akan diketahui gambarnya. RAM dan ROM itu bagaimana, slot ISA itu apa, kemudian slot VCI itu apa. Kemudian di bagian pemahaman fungsi dan jenis port itu terdiri lagi contohnya seperti ini: serial, USB, PS2 ya, paralel, dan audio. Kemudian pemahaman sistem file ini mempelajari tentang file dan folder serta atribut yang digunakan file folder. Contohnya apa? Contohnya adalah eksplorasi Windows Explorer. Kemudian, komputer yang canggih tidak akan berfungsi dengan baik tanpa dukungan dari software yang tepat. Nah, jika kita bandingkan ya, perangkat keras diibaratkan sebagai tubuh, kemudian software itu adalah ruh bagi komputer. Jadi kalau komputer tanpa software dia tidak akan bisa berfungsi, itu maksudnya. Kemudian perangkat internal komputer. Apa aja perangkat internal komputer? Perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer disebut CPU. Nah, CPU ada di dalam kotak atau casing komputer dan umumnya hanya dapat dilihat jika kamu membuka casingnya. Artinya dia berada di dalam komputer ya. Jika kamu menggunakan casing komputer yang tembus pandang atau transparan, kamu dapat melihat CPU tanpa harus membukanya. Jadi ada CPU itu yang tembus pandang ya, dan ada CPU itu yang tertutup. Mungkin antum semuanya udah pernah lihat. Nah, ini bentuk CPU. Kalau CPU seperti ini ya, CPU yang seperti ini itu adalah ini casing sebuah komputer. Kalau bentuk seperti ini dia tertutup, tidak bisa kita lihat. Kemudian ada contoh lagi yang lain itu bisa dilihat. Dan bagaimana? Nah, di sini dia. Inilah bentuk bagian dalam CPU. Ini bagian contoh piranti bagian dalamnya. Ini bagian dalam dari sebuah komputer. Nah, ini ada namanya motherboard. Ini bagian motherboardnya. Ibarat motherboard itu adalah sebuah lahan atau untuk ditanam atau ditempelkan berbagai jenis seperti ibarat itu tempat alat-alat yang lain. Kemudian ini ada power supply untuk tegangan atau ibarat itu kekuatan tenaganya. Kemudian di sini untuk CD-ROM drive-nya. Nah, kemudian berikutnya lagi, CPU dan beberapa komponen lainnya dapat dijumpai pada sebuah papan induk atau motherboard ya. Ini ke papan induk namanya atau motherboard ya. Ini dia, ini papan induk. Di sini ada ini tempat penanaman ini. Sebenarnya papan induk ini sebelum dipasang alat-alat yang kecil seperti ini, itu semuanya berbentuk papan kosong. Setelah dipasang ini, makanya dia akan berfungsi. Setiap ini benda-benda di dalam ini memiliki fungsinya masing-masing. Dan ini adalah motherboard sebuah laptop ya. Nah, kemudian motherboard diibaratkan seperti sebuah kotak yang memiliki banyak kegunaan. Adapun jalur-jalur tembaga bagaikan jalan yang menghubungkan setiap bangunan. Nah, jadi ini bangunan ini ada tembaga-tembaga ini yang di dalam ini itu menghubungkan antara bangunan-bangunan yang ini. Ini namanya kecil-kecil seperti ini adalah bangunan-bangunan. Ibarat itu kalau dalam kehidupan sehari-hari yang motherboard itu adalah tanah,
Dan kemudian bangunan-bangunan ini adalah rumah atau hotel-hotel seperti itu kalau contohnya. Beberapa komponen utama motherboard sebagai berikut. Yang pertama, CPU atau Central Processing Unit, disebut juga dengan prosesor. Berarti itu ya disebut juga dengan prosesor. Kemudian ada namanya RAM. RAM itu Random Access Memory atau memori komputer. Kemudian BIOS, Basis Input Output System atau ROM, ya. Kemudian ada chipset, sekumpulan chip yang memiliki fungsi khusus. Kemudian ada lagi namanya VGA card atau graphics card. Kemudian yang 6 itu ada namanya expansion slot, sekumpulan slot yang digunakan untuk memasang perangkat tambahan. Nah, inilah bentuknya VGA card. Ini adalah VGA card, kemudian ini ada chipset, dan kemudian ini adalah BIOS. Nah, ini dia bentuknya. Ini adalah komponen-komponen utama yang ada pada motherboard. Ya, itu dia. Nah, kemudian motherboard itu setiap perusahaan itu mempunyai tipe dan bentuk yang berbeda tergantung dari perusahaan itu sendiri, dan ini contohnya motherboard. Nah, ini ada bermacam-macam. Ini ibarat ini adalah bangunan-bangunannya yang ditempel pada motherboardnya. Nah, itu dia. Jadi motherboard itu sebuah lahan dan ditempel atau dibangun sebuah bangunan-bangunan yang ada logam-logam yang kecil. Ini adalah ibarat seperti jalan ya, yang menghubungkan antara satu ke tempat yang lainnya. Nah, ini komponen-komponennya ya. Kemudian berikutnya, umumnya sebuah komputer memerlukan perangkat tambahan yang disebut dengan peripheral, biasanya berupa piranti input atau output. Nah, untuk menghubungkan peripheral dengan motherboard, maka dibuatlah berbagai tipe port interface antar muka. Umumnya interface ini dapat dijumpai di belakang casing komputer. Nah, itu bagian belakangnya, ibarat itu tempat kita memasang coknya, seperti ini dia. Nah, kalau untuk yang dahulu itu bentuknya tipe komputer yang lama itu bentuknya seperti ini dan menghubungkan ke mouse, dan ini juga menghubungkan ke mouse. Tapi sekarang tipenya udah berbeda, tipenya udah bentuknya seperti tipis gitu. Nah, dan ini bisa digunakan untuk printer, dan ini untuk WiFi, dan juga ini untuk WiFi, atau juga bisa untuk digunakan untuk menghubungkan ke infocus dan bagian kabel yang lain ini yang tipis-tipisnya sekarang sudah berbentuk seperti ini. Sekarang mouse ini yang bentuknya seperti ini juga bisa digunakan di sini. Sekarang mouse-nya udah tipe terbaru ya. Seperti ini juga bisa. Yang 4 buah ini bisa, mouse dan keyboardnya udah bisa masuk seperti ini. Kabelnya kecil, tipis ya untuk mengcopnya. Kemudian yang ini, dan ini juga digunakan untuk R45. Kemudian sini untuk line in, ini untuk speaker dan mikrofon. Nah, ini dia. Nah, itulah yang berbagai tipe port interface-nya. Nah, kemudian ada beberapa port untuk komputer. Yang pertama, nah ini gambarnya ya, namanya, kemudian fungsinya untuk apa, kemudian contoh peripheralnya apa. Ini dia ya. Nah, untuk melihat ini bentuknya seperti ini, namanya port serial. Port ini berfungsi untuk berbagai peralatan serial different maksudnya. Nah, ini contohnya adalah mouse, modem, dan lain-lainnya gitu. Nah, kemudian yang ini namanya apa? Namanya paralel, untuk berbagai peralatan paralel. Nah, contohnya untuk CD-ROM eksternal, ini dia. Nah, kemudian bentuknya seperti ini, itu namanya apa? Di sini juga ada keterangannya semuanya ya. Dapat Antum lihat semuanya. Dan ini juga apa namanya? Port USB. Ini port VGA, dan ini port PS2. Nah, ini sekarang mouse-nya atau keyboardnya untuk yang terbaru, model-model sekarang ini udah bentuk seperti ini. Yang masih kita pakai sekarang udah bentuk seperti ini, tinggal dicolok aja ya, pas bentuknya udah USB ya sekarang. Kemudian ada juga yang berupa sekarang mouse-nya tidak memiliki kabel, tidak berupa kabel, tetapi dia bisa connect ya. Nah, ini yang keenam itu ada bentuknya port audio untuk masukkan suara atau mix, speaker, dan lain-lainnya. Kemudian ada bentuk seperti port 45 atau Ethernet. Nah, untuk kabel jaringan, ini biasanya untuk kabel jaringan. Nih, kalau yang punya komputer di rumah boleh dilihat ya, di bagian belakangnya itu ada bentuknya seperti ini. Itu biasanya untuk menghubungkan ke internet atau kabel jaringan. Dan kemudian ada yang bentuknya seperti ini lagi, itu firmware, itu untuk menghubungkan perangkat WiFi atau wireless kita.
ya. Dan kemudian yang ini bentuknya for SCSI itu force untuk menghubungkan perangkat si SCSI itu printer, hard disk, tape, backup. Nah, itu dia. Itu digunakan untuk ini fungsi-fungsinya ada di sini dan contoh peralatannya digunakan. Nah, itu aja pertemuan kita kali ini ya. Dan semoga bermanfaat untuk antum semua dan diulangi lagi dan dilihat fungsinya apa. Untuk lebih jelasnya dilihat di laptopnya di rumah maaf, bukan laptop ya, di komputernya. Itu yang kita pelajarin sudah ada. Antum lihat bagian-bagian belakangnya itu ya. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang sehat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.